Halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak. Pada pembelajaran kali ini, kita akan menyimak video pembelajaran kelas 4 dari buku tema 4, subtema 1, pembelajaran 1, yaitu berbagai pekerjaan. Adik-adik dimohon untuk menyimak video ini sampai akhir ya, dan kerjakan tugasnya. Sekarang kakak akan bercerita nih, dengarkan baik-baik ya. Ketika liburan tiba, Lani mengunjungi kakeknya. Kakek Lani tinggal di daerah pegunungan. Udara di sana terasa sejuk, berbeda dengan udara di tempat tinggal Lani. Setiap pagi, Lani tidak pernah bosan menemani kakeknya berjalan pagi. Tempat tinggal kakek Lani dekat perkebunan teh. Kakeknya sering mengajak Lani berjalan-jalan mengitari perkebunan teh. Lani diberitahu oleh kakeknya bahwa teh merupakan salah satu tanaman yang dapat tumbuh dengan baik di daerah berudara sejuk. Adik-adik sudah tahu belum? Teh merupakan minuman yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat di berbagai belahan dunia. Di Indonesia, tanaman teh tumbuh subur di wilayah pegunungan yang berudara sejuk. Teh merupakan salah satu tanaman yang tumbuh di daerah dengan ketinggian antara 200 sampai dengan 2000 meter di atas permukaan laut. Tanaman teh dapat tumbuh dengan baik di daerah dengan suhu antara 14 derajat hingga 25 derajat Celcius yang cukup mendapat curah hujan karena tanaman teh tidak tahan terhadap kekeringan. Curah hujan sangat dibutuhkan untuk menjaga perakaran tanaman teh. Di Indonesia, perkebunan teh tersebar di beberapa wilayah pegunungan di Pulau Jawa dan Sumatera. Kedua pulau tersebut sangat mendukung pertumbuhan teh karena tanahnya sangat subur. Beberapa daerah perkebunan teh di Pulau Jawa antara lain Ciwidey dan Bogor atau di Jawa Barat, Brebes dan Wonosobo atau di Jawa Tengah, dan Malang atau di Jawa Timur. Adapun perkebunan teh di Pulau Sumatera antara lain di Simalungun atau Sumatera Utara dan Kerinci di Jambi. Pohon teh juga berfungsi untuk mencegah terjadinya erosi. Tanaman teh yang ditanam berjajar rapi dengan jarak 1 meter dapat menahan derasnya aliran air sehingga tanah tidak terkikis terbawa air. Jadi, selain berfungsi sebagai bahan minuman, teh juga berfungsi untuk menjaga lingkungan. Nah, setelah menyimak teks tersebut, Lani semakin paham. Tak heran, pohon teh di kebun dekat rumah kakeknya tumbuh subur. Iklim di sana memang sangat mendukung untuk tumbuh kembang tanaman teh. Setiap tanaman yang kita konsumsi harus dijaga kelestariannya. Begitu juga tanah yang ditanaminya. Tanaman dan tanah adalah sumber daya alam yang harus kita jaga keberadaannya. Penggunaan yang berlebihan akan merugikan kita. Selanjutnya, kita akan mengetahui beberapa manfaat ataupun alasan mengapa menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam itu sangat penting. Yang pertama, untuk mencegah terjadinya pencemaran air, udara, dan tanah. Yang kedua, supaya barang tambang seperti minyak bumi tidak habis. Yang ketiga, supaya tidak ada krisis pangan dan air. Yang keempat, agar generasi mendatang tetap dapat merasakan udara segar. Yang kelima, supaya flora dan fauna tidak punah. Yang keenam, supaya tidak terjadi bencana alam. Yang ketujuh, agar kelangsungan bumi beserta makhluk hidup akan terus terjaga. Dan yang terakhir, agar sumber daya alam juga dapat tersedia untuk generasi mendatang. Banyak masyarakat yang menikmati teh. Akan tetapi, tahukah adik-adik tentang proses pembuatan teh? Amatilah gambar berikut ini. Yang pertama, ditanam sejumlah bibit tanaman teh sehingga menghasilkan perkebunan teh. Lalu, petani memetik daun teh tersebut. Kemudian, setelah terkumpulnya pucuk daun teh, dilakukan pengolahan daun teh, yaitu dengan memilah daun teh mana yang baik dikonsumsi untuk manusia. Dan langkah yang terakhir yaitu melakukan pengemasan agar daun teh tidak cepat rusak dan kadaluarsa. Setelah kita mengetahui beberapa fakta berkaitan dengan tanaman teh, selanjutnya kita akan mengetahui fakta tentang manfaat bakau. Yang pertama, melindungi pantai dari erosi dan abrasi. Adanya bakau di pesisir pantai bermanfaat untuk menjaga agar garis pantai tetap stabil dan tidak terkikis oleh terpaan ombak. Rumput-rumput bakau mampu menyerap energi gelombang yang datang sehingga hanya riak gelombang yang sampai di sisi pantai.
Fakta yang kedua, menahan rembesan air laut ke darat. Fakta yang ketiga, sebagai perangkap zat-zat pencemar dan limbah industri, selain dapat menjaga daratan, bakau juga memiliki peran penting dalam mengurangi polutan di air laut. Fakta yang keempat, menciptakan udara pesisir yang bersih dan segar. Daun bakau dapat menyerap gas karbon dioksida dan melepaskan oksigen ke lingkungan. Dengan demikian, udara di sekitar pantai tetap bersih dan segar. Kemudian, fakta yang kelima, menjadi habitat alami berbagai biota darat dan laut. Kelestarian hewan laut dan darat seperti udang, kepiting, berbagai jenis ikan, burung, monyet, serta biawak terjaga dengan adanya hutan bakau di pesisir pantai. Dan fakta yang terakhir, mengurangi dampak bencana akibat gelombang laut seperti badai dan gelombang pasang. Di sekitarmu terdapat sumber daya alam yang harus kamu jaga. Sebutkan 2 sumber daya alam yang ada di lingkunganmu dan tulislah paling sedikit 3 kegiatan untuk menjaganya. Mari kita kerjakan bersama-sama. Sumber daya alam yang pertama adalah tumbuhan. Adapun contoh kegiatan untuk menjaga kelestariannya yaitu tidak menebang pohon sembarangan, melakukan tebang pilih artinya menebang dengan memilih ukuran dan usia tumbuhan, kemudian penanaman kembali tanaman yang telah dimanfaatkan atau peremajaan tanaman, dan yang terakhir pemeliharaan tanaman dengan benar. Sumber daya alam yang kedua adalah hewan. Adapun beberapa contoh kegiatan untuk menjaga kelestariannya yaitu tidak berburu hewan sembarangan, lalu melindungi hewan-hewan langka, lalu hewan langka dibudidayakan, dan yang terakhir mencari alternatif pemanfaatan hewan-hewan langka dengan menciptakan pengganti berbahan sintetis. Sekian pemaparan materi pada video pembelajaran kali ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye.